Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya, Alisa Faras Putri Widianto dari kelas 11 MIPA 2 ingin mereview atau mengulas buku karya Enid Blyton yang berjudul 5 Sekawan seri Kesarang Penyelundup. Teman-teman udah ada yang pernah baca belum buku ini? Kalau belum, simak sampai habis ya video aku. Buku yang lagi aku pegang ini berjudul 5 Sekawan seri Kesarang Penyelundup, ditulis oleh Enid Blyton dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI Jakarta. Tahun terbitnya yaitu tahun 1979 dan buku ini memiliki tebal sebanyak 248 halaman dan lebar 18 cm. Nah, buku ini tuh karena 18 cm jadi dia tuh nyaman banget dipegang dan mudah dibawa kemana-mana tentunya. Dan dia harga di sini tertera untuk Pulau Jawa hanya dibanderol seharga 43.000 aja loh. Sangat terjangkau bukan? Oke, selanjutnya aku akan bacain riwayat kepengarangan Enid Blyton, sang penulis buku 5 Sekawan yang sedang aku pegang ini. Nama lengkap Enid Blyton adalah Enid Mary Blyton. Enid Mary Blyton adalah seorang penulis cerita anak berkebangsaan Inggris yang juga dikenal dengan Mary Pollock. Karya-karyanya sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia, termasuk bahasa Indonesia. Ia dilahirkan di London, tepatnya di East tanggal 11 Agustus 1897 dan wafat di Hampstead, London, tanggal 28 November 1968. Ia dilahirkan dari kedua orang tua bernama Thomas K.T. Blyton dan ibunya bernama Teresa Mary Hardison. Ia menikah dengan Kenneth Darrell pada usianya yang ke-46 tahun dan dikaruniai dua orang anak bernama Imogen Mary dan Gillian Baverstock. Nah, itu dia tadi riwayat kepengarangan dari Enid Blyton. Semoga kalian paham dan makin kenal ya. Selanjutnya, aku akan bacain sinopsis dari buku 5 Sekawan ini. Buat kalian yang belum pernah baca, simak baik-baik ya sinopsisnya. Jadi, buku ini menceritakan tentang petualangan 4 orang anak dan seekor hewan peliharaan saat mereka lagi liburan Paskah. Nah, mereka ini menemukan tempat persembunyian rahasia di lorong bawah tanah. Dan mereka juga mencurigai seseorang sebagai penyelundup di lorong tersebut. Menurut kalian, kira-kira mereka bisa nggak sih mengungkap rahasia di lorong bawah tanah? Dan apakah mereka juga bisa menemukan siapa penyelundup itu sebenarnya? Nah, daripada kalian penasaran dan menerka-nerka kira-kira ending dari buku ini tuh apa sih? Kalian baca aja buku ini. Kalau kalian belum punya, kalian bisa beli buku ini di toko buku favorit kalian atau kalian juga bisa beli di toko online lewat gadget kalian masing-masing. Selanjutnya ada kelebihan dari buku 5 Sekawan seri Kesarang Penyelundup. Jadi kelebihan dari buku ini tuh punya pesan tersirat yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kayak ada pertemanan yang kuat, bahkan memperlakukan hewan peliharaannya itu seperti saudaranya sendiri loh. Di sini juga menampilkan anak-anak yang cerdas, saudara yang saling kompak dan saling melindungi. Ini tuh bagus banget buat teladan kita, biar kita tuh kalau misalkan sesama saudara tuh kita harus saling kompak, juga saling melindungi satu sama lain. Dan di buku ini juga menceritakan bahwa mereka tuh nggak ngelupain jasa orang lain gitu aja. Dan mereka tuh saling kerjasama, serta mereka tuh juga anak-anak yang pemberani, sosok yang pemberani. Dan mereka juga mau mencoba hal-hal yang baru, serta mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Buku ini juga menceritakan tentang pelajaran untuk tidak menuduh orang lain dan tidak menilai dari luarnya aja. Jadi di sini juga ada kayak pembuktian kalimat yang kayak don't judge book by cover gitu. Dan selanjutnya pelajaran yang terakhir ada di sini menceritakan tentang orang tua yang mau mengakui kesalahannya dan mau mencari solusi dari kesalahan tersebut. Ini tuh baik banget, perilaku yang baik buat anak-anak, buat kita juga nanti sebagai orang tua, kalau kita melakukan kesalahan, kita tuh harus mengakuinya dan kita harus mencari solusi dari kesalahan tersebut gitu. Jangan malah ngumpet-ngumpet gitu, malah kayak nggak mau mengakui kesalahan gitu. Nah, jadi di buku ini tuh juga memiliki banyak pesan-pesan tersirat yang bisa kalian teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan atau kelemahan. Jadi kelemahan dari buku ini ada beberapa
pembicaraan mengenai persekongkolan, ada juga tokoh yang licik dan dia itu rela berbohong demi kepentingan pribadi. Terus di buku ini juga ada beberapa adegan kekerasan. Contohnya tuh kayak dia tuh memukul bagian kepala belakang di sini sampai dia tuh mau pingsan. Terus ada juga tokoh yang digigit oleh seekor binatang. Dan di buku ini ada beberapa tokoh yang memanggil temannya sendiri dengan sebutan hangus hanya karena dia itu hitam. Wah, ini nggak baik banget karena ini udah termasuk rasisme. Jangan ditiru ya, teman-teman. Dan yang terakhir, kelemahan yang terakhir itu sering muncul kata-kata makian yang cukup kasar. Bahkan dia tuh memanggil saudaranya sendiri dengan sebutan monyet. Wah, nggak bagus banget. Jadi kalau kalian ketemu kayak adegan-adegan yang menurut kalian itu kurang baik untuk ditiru, kalian jangan tiru. Jadi kalian harus bijaksana dalam mengonsumsi segala sesuatu. Jadi, gaya bahasa yang digunakan dari buku ini tuh yaitu mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit. Menurut pendapat pribadi aku baca buku ini tuh enak dan nyaman banget karena bahasa yang digunakan ringan dan tidak menggunakan kata-kata kiasan atau denotasi. Jadi kalian nggak perlu mikir keras atau kayak nge-searching arti apa sih yang kata-kata kiasan ini artinya apa sih gitu. Karena di buku ini tuh nggak ada sama sekali kata-kata kayak gitu. Namun, karena terdapat beberapa kalimat yang menggunakan kata-kata yang kurang sopan, dan di buku ini tuh tertera bahwa bisa dibaca untuk anak usia 10 tahun ke atas. Tapi menurut aku untuk anak usia 10 sampai 14 tahun masih memerlukan bimbingan orang tua untuk baca buku ini. Karena takutnya mereka belum bisa membedakan mana yang boleh ditiru, mana yang tidak boleh ditiru gitu. Jadi untuk kalian anak usia 10 sampai 14 tahun kalau membaca buku ini tuh kalian boleh ajak orang tua kalian untuk baca juga atau kalian juga bisa tanya hal-hal yang kalian kurang mengerti atau kalian bingung ini boleh ditiru atau enggak seperti itu. Jadi kesimpulannya, buku ini menonjolkan nilai persahabatan yang kuat, kerjasama yang baik, dan petualangan yang menarik. Namun, terdapat hal yang perlu diperhatikan seperti penggunaan bahasa yang agak kasar di beberapa bagian. Buku ini juga bisa menjadi relaksasi dari screen time bagi anak usia di atas 10 tahun. Tapi aku rasa belum bisa dikonsumsi untuk anak di bawah usia 10 tahun. Nah, buat kalian yang merasa udah kecanduan gadget dan ingin keluar dari zona nyaman lewat baca buku, tapi kalian gak suka baca buku karena ngerasa cepet bosan dan monoton, aku rekomendasiin kalian baca buku ini karena buku ini menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan yang pastinya bikin kalian selalu penasaran dengan kisah lanjutannya. Di setiap babnya, buku ini dikemas dengan bahasa yang ringan dan gak bikin kalian cepat bosan. Dan buku 5 sekawan ini punya 21 seri yang pastinya punya petualangan yang gak kalah menarik dari petualangan seri Kesarang Penyelundup ini. Buku ini juga punya harga yang relatif murah dan yang pastinya cocok serta nggak akan nguras kantong kita sebagai pelajar. Oke, mungkin segitu dulu video ulasan buku 5 sekawan seri Kesetaraan Penyelundup ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.